gelombang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya, dan jangan berlaku zalim di atasnya. Berani menegakkan keadilan, walau mengenai diri sendiri adalah puncak segala keberanian. Seorang pemimpin bukan meminta keadilan, tapi seorang pemimpin memastikan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Juliana, NIM 106200065, Prodi Hukum Tata Negara kelas 1A. Di sini saya akan membahas tentang tahapan pemungutan suara yang baru saja usai di ajang kontestasi pilkada serentak yang dilaksanakan secara nasil pada tahun 2020 ini. Terdapat beberapa objek hukum dan subjek hukum pada ajang pilkada tersebut, yang dalam setiap tahapannya akan saya uraikan dengan jelas dan rinci. Pilkada tahun 2020 ini tentu sangat berkesan di hati seluruh masyarakat Indonesia yang terlibat dalam pemilihan ini. Di mana di tahun 2020 ini kita semua tertimpa musibah yang namanya pandemi COVID-19. Yang sampai saat ini pandemi COVID-19 belum juga selesai. Dan semoga kita doakan pandemi COVID-19 dapat cepat selesai dan vaksinnya dapat bekerja secara maksimal dan baik dan tepat. Hal menarik yang ada di pemilihan kepala daerah di tahun 2020 ini adalah pemilihan kepala daerah serentak yang tak kurang dari 270 daerah, 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2020 ini, pilkada serentak ini cukup banyak. Seperti misalkan saja di tahun 2017, pilkada serentaknya dilaksanakan 101 daerah, 2018 171 daerah, dan di tahun 2015 banyak 269 daerah. Sebelum saya ingin menjelaskan tentang tahapan-tahapan pemungutan suara, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu subjek hukum, objek hukum. Nah, jadi sebenarnya subjek hukum itu adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak, kewajiban menurut hukum. Suatu pendukung, hak, atau kewajiban yang memiliki wewenang hukum. Jadi sebenarnya pembagiannya itu ada manusia dan badan hukum. Setiap manusia itu mempunyai hak dan kewajiban. Ketika kita masih di dalam kandungan, orang tua kita, ibu, itu kita sudah memiliki hak kita untuk hidup, dan banyak hak yang sudah kita miliki. Hak dan kewajiban tersebut akan stop atau akan berhenti atau akan hilang ketika kita telah meninggal dunia, yang akan dialihkan ke ahli warisnya. Selanjutnya yaitu badan hukum. Badan hukum, tentu kata-kata badan hukum ini sudah menjadi suatu hal yang lumrah di kalangan masyarakat. Badan hukum ini bukan orang, tapi badan-badan. Bisa dikatakan sekumpulan manusia yang oleh hukum diberi status person yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia. Badan hukum sebagai pembawa hak manusia misalnya dapat melakukan persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sesuai terlepas dari kekayaan anggotanya. Badan hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah badan hukum publik. Tentu kata ini tak asing juga di telinga teman-teman. Jadi badan hukum publik ini didirikan oleh pemerintah negara yang lapangan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Misalnya negara Republik Indonesia, daerah tingkat 1, bank-bank negara, seperti itu. Selanjutnya adalah badan hukum privat. Badan hukum yang bentuk dan susunannya diatur oleh hukum privat. Dan menurut tujuannya yang dikejar dapat dibedakan dalam 3 hal.
Yang pertama adalah perikatan dengan tujuan material, seperti perkumpulan masyarakat. Yang kedua adalah perikatan dengan tujuan untuk memperoleh laba, seperti PT. Yang ketiga adalah perikatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan material para anggotanya, atau koperasi. Nah, setelah saya menjelaskan pengertian dari subjek dan objek hukum, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dari pemilihan pilkada di tahun 2020 ini. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati tahun 2020. Pasal 1. Beberapa ketentuan dalam peraturan Komisi Pemilu nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota tahun 2020, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 905. Telah beberapa kali diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum yang diubah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketentuan lampiran yang mengatur mengenai yang pertama adalah penyusunan peraturan atau keputusan penyelenggaraan pemilu. Yang kedua adalah sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan atau bimbingan teknis kepada penyelenggaraan pemilihan. Yang ketiga adalah pembentukan KPPS, masa kerja PKK, PPS dan KPPS, dan pembentukan masa kerja PDP. Yang keempat adalah pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan, lembaga survei, jejak pendapat, dan penghitungan cepat hasil pemilihan, atau bisa disebut real count. Nah, yang kelima adalah pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilihan. Ketujuh, pemenuhan persyaratan dukungan paslon perorangan. Kedelapan, pengumuman pendaftaran pasangan calon. Yang kesembilan adalah pendaftaran pasangan calon. Yang kesepuluh adalah verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon. Yang ke-11 adalah pelaksanaan kampanye termasuk masa kampanye dan laporan audit dana kampanye. Tentu kampanye ini berbeda dari kampanye-kampanye yang sebelumnya dengan bebas bisa dilaksanakan di lapangan terbuka, umum. Para pasangan calon bisa bertemu langsung dengan para masyarakat pemilihnya, para anggotanya. Tetapi di tahun 2020 ini tidak seperti itu. Tetap jaga jarak dan pemilihannya ini seperti lebih menjaga kesehatan kita semua masing-masing setiap masyarakat. Jadi memang sedikit berbeda dan sudah adanya aturan yang mengatakan bahwa tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye secara di lapangan terbuka umum. Akan tetapi lebih privasi, dan misalkan saja seperti kampanye dilakukan dengan pembagian masker kepada masyarakat. Dan masih banyak lagi sebenarnya strategi kampanye yang dilakukan pasangan-pasangan calon kepala daerah atau gubernur ataupun wali kota. Selanjutnya adalah pelaksanaan pemungutan suara, di mana pelaksanaan pemungutan suara ini cukup unik dari sebelumnya dan runtutan tahapan-tahapan untuk melakukan pemilihan tersebut cukup banyak. Seperti yang dikatakan adalah 3M. Pertama adalah memakai masker, menjaga jarak, dan menjaga kerumunan. Maksudnya tuh mengurangi kerumunan. Ini adalah suatu hal yang berbeda. Tentu berbeda. Terus juga di sana para TPS menyediakan yang namanya sarung tangan. Sarung tangan untuk masyarakat yang hendak memilih. Sebelum tahapan pertama-tama masyarakat yang hendak memilih
mengumpulkan kertas surat yang nanti dipanggil oleh anggota TPS. Ketika dipanggil, itu jaga jarak antara satu dengan satunya lain. Nah, pertama-tama mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan dengan sabun, baru tangannya dikeringkan terlebih dahulu. Setelah itu dicek suhu. Setelah lolos cek suhu, baru kita masuk ke TPS. Nah, setelah masuk itu juga kita belum langsung nyoblos belum. Tetapi kita memakai sarung tangan terlebih dahulu. Setelah memakai sarung tangan, baru kita diberikan yang namanya surat pilih tadi. Setelah surat pilih tadi, baru kita masuk ke kotak masuk ke ruang untuk memilih. Nanti kita coblos di situ sesuai pilihan hati nurani kita untuk pemimpin kedepannya. Setelah itu baru surat tersebut dilipat, baru dimasukkan ke dalam kotak suara. Nah, begitu tahapan-tahapan dari pemungutan suara di tahun 2020 ini. Sebenarnya subjek hukumnya ini adalah masyarakat itu sendiri, pasangan-pasangan calon, dan juga sebenarnya kalau misalkan untuk objek hukum itu banyak sekali. Seperti barang-barang itu menjadi barang-barang yang digunakan dalam pemilihan seperti TPS dan segala macamnya itu termasuk dalam objek hukum. Nah, selanjutnya setelah pelaksanaan pemungutan suara, barulah dilakukan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Next, selanjutnya adalah penetapan paslon terpilih. Selanjutnya, penyelesaian penyelenggaraan dan sengketa hasil pemilihan. Next, pengusulan, pengesahan, pengangkatan paslon terpilih, dan evaluasi dan laporan tahapan. Seperti itu. Selanjutnya adalah ketentuan pasal 6 yang diubah rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan komisi. Yang ketiga, di antara pasal 8A dan pasal 9 disisipkan dua pasal, yakni pasal 8B dan pasal 8C. Yang berbunyi pasal 8B pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non-alam. Itu pandemi COVID-19 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Pasal 8C yang pertama adalah seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Yang kedua, protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 1 ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Yang ketiga, ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan yang merupakan protokol kesehatan penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 yang diatur oleh peraturan KPU. Pasal 2, peraturan komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan tentang tahapan-tahapan dari pemilihan kepala daerah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau terdapat kesalahan dalam materi atau kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, saya mohon maaf karena setiap manusia tidak terlebih dari sebuah kesalahan dan saya juga masih belajar tentang mungkin ada beberapa pasal atau kesalahan teknis yang saya lakukan, saya mohon maaf sekali. Dan saya harap ilmu yang ada yang saya beritahukan bermanfaat bagi pendengar, bagi teman-teman. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk memakai masker.